Assalamualaikum guys. Oke guys, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai eksistensi kantor pos. Kami telah mewawancarai salah satu narasumber dari kantor pos dan salah satu filateli yang ada di Rejang Lebong. Mau tahu proses wawancaranya? Sebelum itu, mari kita saksikan video berikut. Halo guys, di sini aku bakal jelasin tentang kantor pos. Nah, kantor pos itu didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff. Nah, itu didirikannya pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat atau terutama bagi mereka yang berdagang di luar kota atau di luar pulau. Nah, biasanya itu nggak hanya surat-surat aja sih yang dikirim, ya kayak bisa juga barang. Kemudian, pos di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jabatan PTT, yaitu Pos, Telepon, dan Telegraf. Kemudian ada PM Pastel, yaitu perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Kantor pos juga itu kalau dulu itu kan hanya untuk kirim-kirim surat gitu. Nah, tapi sekarang eksistensi dari kantor pos itu mulai menurun. Soalnya sekarang kan udah zamannya teknologi itu. Nah, kalau sekarang itu kalau kita biasa ngirim barang itu udah pakai JNE, JNT, kemudian Tiki. Tapi kalau pakai kantor pos itu memang agak sedikit lama. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu menggunakan ya kayak JNE, JNT, dan Tiki tersebut. Nah, gimana guys? Video latar belakang tadi sudah mengerti bukan? Nah, sekarang kita masuk proses wawancaranya. Berikut proses wawancaranya. Kami akan mewawancarai dari pihak kantor pos, yaitu dengan Mas siapa Mas? Saya Ferry. Oh iya, dengan Mas Ferry, yaitu kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu kapan kantor pos didirikan? Kalau kita bercerita mengenai kantor pos nih, ceritanya itu panjang. Mungkin dari sebelum saya lahir, orang tua saya lahir, bahkan kakek nenek saya lahir, mungkin itu kantor pos sudah duluan ada. Jadi kalau misalkan kita baca-baca buku sejarah, teman-teman ya, itu bisa nanti tahu bahwa kantor pos ini sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Jadi kalau misalkan dari tepatnya itu tanggal 26 Agustus tahun 1746. Jadi udah masa zaman penjajahan Belanda dulu. Nah, kalau tujuan awalnya sebenarnya kantor pos ini di awal-awal didirikan ya di zaman Belanda itu untuk menjamin keamanan surat menyurat penduduk yang ada dan juga untuk menyampaikan ya surat-surat tersebut seperti itu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman untuk tugas utama kantor pos itu masih tetap berjalan tetapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, beriring perkembangan waktu itu kantor pos juga udah beberapa kali berubah kalau kita bilang berubah bentuk, tapi bukan kayak Power Rangers gitu berubah bentuknya ya. Jadi kantor pos sempat menjadi jawatan PTT, kemudian jadi PN Postel, kemudian juga sampai sekarang menjadi PT Pos Indonesia gitu. PT Pos Indonesia Persero. Jadi memang udah mengikuti zaman, berubah terus bentuk perusahaannya seperti itu. Jadi begini Mas, kan katanya tadi itu peninggalan Belanda. Iya. Berarti udah dari zaman Belanda ya? Udah dari zaman Belanda. Jadi mau tanya, bentuk peninggalan Belanda dari kantor pos itu kayak gimana ya? Seperti yang teman-teman lihat ya, bangunan yang ada di sini ini merupakan warisan dari Belanda. Memang sudah ada beberapa bagian ya dari gedung ini yang sudah direnovasi, dirubah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi basicnya ya, bentuk bangunan ini adalah desain dari peninggalan Belanda dulu. Jadi kita ada ruangan keuangan itu yang desainnya khusus ya, desainnya memang desain dari zaman Belanda. Jadi untuk penyimpanan uang ada classnya itu juga dari zaman Belanda. Jadi kalau dari segi struktur ini masih peninggalan dari ya zaman-zaman dulu lah. Cuman memang ada beberapa bagian yang sudah direnovasi. Jadi kalau misalkan nanti mau, silakan nanti keliling-keliling lihat bentuk bangunannya. Itu bentuk dasarnya bentuk zaman Belanda gitu ya. Nah kan jadi sekarang ini
kan zaman makin lama itu kan makin canggih kan. Heeh. Nah, dan juga pasti banyak perusahaan-perusahaan kurir yang baru bermunculan. Nah, bagaimana kantor pos dapat menjadi apa sih namanya ya? Saingan itu. Tetap memunculkan eksistensi. Kalau kita berbicara mengenai eksistensi pos, seperti yang teman-teman lihat ya, kantor pos masih ada. Kalau misalkan dibilang dari segi umur, sudah yang paling tua ya, udah 270-an umurnya ya. Itu, tapi bukan berarti 270-an umur kantor pos itu dia menjadi fosil. Jadi kantor pos itu selalu beregenerasi, memperbaiki diri. Ibarat kata itu kayak phoenix, tahu ya burung phoenix ya? Yang dia terus meregenerasi dirinya, terus berkembang, dan seperti kantor pos sekarang ini. Jadi kantor pos juga walaupun banyak pesaing yang ada, itu nggak pernah takut karena kita selalu memperbaiki diri untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Jadi sebenarnya kompetitor itu bukan untuk menjatuhkan, tapi bagi kami kantor kompetitor itu adalah sebagai pengingat bahwa kita ini bukan cuma sendirian gitu ya untuk meraih kesuksesan, tetapi ada yang lain untuk meraih kesuksesan, dan bagaimana caranya kita bisa mempertahankan eksistensi dan juga bersaing di era yang modern seperti saat ini gitu. Nah, jadi dan juga sekarang kan seperti yang kita tahu, kantor pos itu kan untuk mengirim surat menyurat. Iya, benar. Nah, Biasanya. ya biasanya untuk ngirim surat menyurat kan. Kalau bisa nggak kalau ngirim ke luar negeri gitu, atau hanya cuman di Indonesia saja? Nah, sebelum saya jawab, saya mau nanya sama Mas Randy nih. Kalau yang Mas Randy tahu, kantor pos itu cuma bisa kirim surat menyurat, terus apa lagi? Kirim barang, Kirim bisa, barang, ya. kemudian Kirim Itu uang. sih. kirim uang ya, udah kirim itu aja. uang. Kalau Mbak Septara taunya? Cuma itu biasanya kan ada apa sih namanya untuk apa ya, penjualan apa sih namanya, Apa tuh? materai gitu ya, Materai. materai. Ya. Terus itu ada fasilitas untuk pengiriman surat menyurat kayak sahabat pena gitu. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Seftara sama Mas Randy itu benar. Kalau di awal ya, orang banyak tahu bahwa kantor pos itu adalah sarana untuk mengirimkan surat menyurat ya. Kemudian seiring berkembangannya zaman, kita bukan cuma menghandle pengiriman surat, tetapi barang pun juga bisa kita kirim di sini. Barang, bahkan uang, pengiriman uang ya, yang kayak disampaikan tadi. Nah, pengiriman ini bukan hanya berlaku di area di sini aja ataupun di Indonesia, tetapi kita juga bisa melakukan pengiriman bahkan sampai ke luar negeri. Jadi yang punya kantor pos itu bukan cuma Indonesia. Setiap negara itu punya kantor posnya. Dan kita itu berafiliasi dengan seluruh kantor pos yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau mau ngirim kemana pun bisa. Mau ngirim ke Malaysia, ada keluarganya nggak di situ? Belum. Nanti cari ya. Nanti Ya, kita ya. cari keluarga di sana. Bisa. Mau ke Arab juga bisa mengirim. Jadi pokoknya apapun bisa dikirim di pos asalkan itu memang boleh untuk beredar ya. Jadi jangan aja mau ngirim apa ya, ngirim bom gitu ya nggak boleh dong. Iya. Siapa tahu. Terus tadi kan kita udah ngomongin tentang bangunan, terus udah ngomongin sejarahnya, Surat menyurat, fungsinya. udah. Nah, sekarang itu yang kalau dulu kan banyak filateli, Iya. ya kan yang mengoleksi perangko-perangko kan. Nah, sekarang itu terutama di Curup ya. Apakah masih ada atau tidak filateli itu? Kalau untuk filatelisnya ya, itu orang-orang yang berkecimpung di dunia filateli ini ada. Cuman dia mereka komunitasnya itu masih belum begitu solid. Jadi memang kalau untuk komunitas filatelis ini sendiri di setiap daerah itu ada, bahkan di Curup pun juga ada. Cuman memang untuk kegiatannya mereka tidak go public gitu. Jadi sebenarnya ada. Cuman Jadi memang sampai sekarang tetap ada. Cuman memang nggak terlalu banyak orang yang hobi dengan perangko ya. Iya. Tetapi yang memang yang hobi banget itu ada, dan selalu kalau misalkan ada perangko-perangko terbitan baru itu mereka beli di sini gitu untuk dikoleksi. Udah pernah beli ini. perangko? Hah? Udah pernah beli perangko? Belum. Nanti beli di situ ya. Soalnya jarang ngirim surat atau ngirim yang lain. Iya. Jadi di sini kalau masalah iptek itu bisa nggak sih mempengaruhi eksistensi
dari pos sendiri gitu? Kalau untuk perkembangan teknologi sekarang ya, sebenarnya kantor pos itu bukan hanya berkutat dengan cara-cara metode kuno. Kita udah bukan meninggalkan ya, tetapi kita tetap mengambil pelajaran dari metode-metode yang ada, yang lama ya, yang kuno. Tetapi kita juga terus mengembangkan. Nah, di perkembangan era digital sekarang, kalau misalkan teman-teman biasanya transaksi di pos, itu datang ke pos ya, mengirim uang, datang ke pos, mobile bayar, datang ke pos ya. Kalau sekarang mah udah nggak usah susah-susah lagi, jadi pakai HP aja, ini HP ini aja, teman-teman bisa untuk melakukan transaksi yang ada di pos. Jadi ibarat kata kantor pos itu udah ada di genggaman sekarang. Nama aplikasinya kalau penasaran itu bisa download di Play Store, Pos Giro Mobile. Boleh deh dicek. Oh iya. Dicek aja dulu. Kalau ini biar saya buka ini aplikasinya ya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kantor pos juga mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya kita kemarin sudah meluncing namanya Pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile. Jadi ini bisa di download di Play Store, udah ada, udah tersedia di sana, silakan di download. Nanti teman-teman bisa langsung register dan bisa melakukan berbagai transaksi yang bisa dilakukan di kantor pos. Jadi nggak perlu jauh-jauh kantor pos, cukup di Pos Giro Mobile. Jadi barat kata kantor pos sekarang sudah ada di genggaman kita. Gitu. Berarti masih tetap ini ya? Iya dong, eksistensi harus tetap dijaga. Iya. Kalau untuk metode, katanya ada metode kuno ya? Itu masih diterapkan. Contohnya apa ya Mas? Enggak, kalau misalkan dulu ya, kalau kayak pengiriman surat itu kan ditempel ada seperti apa ya, registered gitu ya, tercatat, tertulis ya, jadi itu masih manual tangan. Cuman untuk metode registerednya itu enggak manual ditulis tangan lagi, tetapi kita untuk pengiriman itu ada registerednya, sudah tercatat tetapi by system. Jadi sudah ada nomor resi yang tertera by system. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita masih melakukan, tetapi sekarang udah digitalisasi. Jadi enggak serba manual kayak pokoknya ya ngikutin perkembangan zaman lah. Sekarang anak-anak milenial maunya kayak gimana kita ikutin gitu. Oh. Jadi kalau misalnya mau ngirim saran ke kantor pos itu bisa tahu nggak mau ngirim sarannya kemana gitu? Kalau mau ngirim saran, kalau kita media untuk kantor pos itu banyak ya. Kita untuk di media sosial kita ada di Instagram, kemudian di Facebook juga ada, di Twitter ada. Kalau yang official, kalau mau Instagram itu bisa di Pos Indonesia ya, bisa di research, atau kalau misalkan mau untuk pemberian saran by phone itu bisa di hotline-nya di 161 Halo Pos. Oh. Ya tinggal kering-kering ke sana, misalkan Bu, Pak, Mas, ini kalau saya ada kendala nih dengan kantor pos Curup, tolong dong, bisa. Atau di IG bisa. Pokoknya kita kan sekarang sudah kalau untuk informasi itu gampang lah untuk di-share. Karena kan kita juga untuk di media sosial kita juga aktif. Baiklah, terima kasih Mas Terima kasih atas Ferry informasinya. atas informasinya, ilmunya, sejarahnya dari kantor pos. Terima kasih juga untuk waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman, gimana? Menarik bukan? Ternyata kantor pos sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya. Nggak asik dong kalau kita bahas kantor pos nggak bahas perangko. Ternyata mengoleksi perangko itu ternyata asik juga loh. Kita tuh bisa punya banyak teman, banyak channel-channel deh di mana-mana. Selain itu, perangko juga memiliki beberapa jenis. Setiap tahunnya, perangko itu mengeluarkan tema-tema yang berbeda. Setiap perangko juga memiliki ceritanya masing-masing. Kalau kalian ingin lebih tahu, yuk kita lihat wawancara berikut ini. Itu pertamanya jadi filatel itu mulai tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 1985. Alasan Bapak ngumpulin filatel itu kenapa? Banyak. Jadi pertama dari hobi, terus untuk menambah wawasan, untuk melatih kesabaran, ketelitian dalam menyusun perangko itu sendiri. Jadi banyak edukasi yang dapat kita pelajari dari mengoleksi perangko itu sendiri. Awal mula Bapak
dalam mengoleksi perangko ini gimana caranya biar pasti akan ada perangko pertama. Kesan Bapak dalam mendapatkan perangko pertama itu gimana? Menarik. Menarik, jadi kita melihat dari gambarnya. Jadi ada sedikit tantangan, ada perangko dia keluarin satu edisi bisa sampai 5-6 gambar. Jadi kita tertarik untuk mengumpulkannya supaya kita punya koleksi itu lengkap. Nah, selanjutnya Pak, kalau kan seperti kita tahu tuh kalau dilihat dari kota-kota besar kan para filateli itu banyak ada eventnya. Kalau di Curup sendiri ini apakah ada eventnya kayak gitu? Pertemuan antara filateli? Nggak ada. Jadi kita memang banyak komunikasi waktu itu ke Bandung. Jadi kita via surat, kadang kita zaman dulu kita ada deposit, namanya kita deposit uang melalui wesel. Nanti setiap ada edisi perangko yang keluar di Indonesia, kita akan disisihkan, dikirimkan satu piece per edisi. Selanjutnya Pak, apakah saat ini Bapak masih mengoleksi perangko? Enggak lagi, karena sudah punya kesibukan tersendiri, juga habis itu harga perangko yang sudah semakin mahal. Ya. Itu harga perangko yang udah mahal itu pada tahun berapa itu Pak? Mulai mahal? Mahal itu mulai dari tahun 98 itu sudah mulai mahal. Jadi Biasanya harga satu perangko. Jadi perangko itu dulu harga ya 500 sampai 1000. Harga sudah sampai 20.000 waktu itu. Untuk satu buah perangko. Jadi kalau untuk kita zaman masih jadi anak-anak sekolah, untuk menyisihkan uang senilai 20.000 itu cukup banyak di tahun itu. Jadi harganya sudah semakin mahal. Selanjutnya kan Pak, pasti dari kami kan ada yang ingin berminat untuk menjadi filateli. Pesan untuk Bapak untuk kami yang ingin jadi filateli itu bagaimana? Nah, jadi filateli itu sekarang sendiri semakin susah karena surat menyurat itu sudah sangat jarang. Iya. Jadi untuk mengumpulkan perangko itu susah. Jadi ya otomatis kalau masih sabar untuk menulis surat, punya sahabat pena, itu saya rasa udah susah. Jadi misalnya kita punya sahabat di luar negeri atau di kota lain, kalau kita mau kirim surat, nah dari sanalah kita mendapatkan perangkonya itu untuk dikumpulkan. Tuh. Jadi kemungkinan besar kalau kami mau jadi filateli itu agak susah ya Pak? Ya, karena sudah kemakan teknologi yang semakin maju. Mungkin zaman dulu masih kirim kartu ucapan Selamat Idul Fitri, kirim ke kantor pos pakai perangko. Kalau sekarang mungkin sudah via WA atau via email. Iya. Jadi untuk mengoleksi perangko itu juga anak-anak zaman sekarang belum tentu perangko itu seperti apa, bentuknya udah nggak tahu lagi. Jadi udah kemakan sama kemajuan teknologi. Ya. Kalau di sini kan Bapak kan banyak perangko. Apakah Bapak ingin menjual atau untuk membagi itu? Apakah Bapak ingin seperti itu? Oh enggak. Hanya untuk kenangan. Oh iya. Ya. Jadi kalau benar-benar kolektor biasanya punya jiwa kolektor, itu punya jiwa mengumpul dan tidak punya jiwa untuk menjual. Untuk sampai saat ini belum ada niat untuk menjualnya. Ya Pak, mungkin cukup sini saja. Makasih sudah mau diwawancara. Terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa kantor pos merupakan sarana dan prasarana jasa kirim baik berupa barang atau surat. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata eksistensi kantor pos masih terlihat, meskipun pada saat ini jasa kurir lain sudah menjadi prioritas utama masyarakat. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kantor pos mulai menggunakan teknologi internet dengan membuat aplikasi sehingga dapat bersaing dengan jasa kurir lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kantor pos sampai saat ini masih menjaga eksistensinya. Nah, gimana teman-teman? Sedikit wawancara tadi dapat menambah ilmu kita. Nah, sekian dulu dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.